Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini kita belajar qawaid fikih lagi tentang kaidah yang berkaitan dengan Pareto optimum dan konsumsi serta produksi. Kemarin kita udah belajar tentang Pareto optimum ya. Pareto optimum itu adalah memaksimalkan keuntungan dengan modal yang sedikit. Bedanya dengan iktisad atau ekonomi Islam adalah kalau ekonomi Islam itu kalau keuntungannya besar maka modal harus besar. Kalau modal besar keuntungannya besar. Modal kecil, keuntungan kecil. Beda dengan Pareto optimum, keuntungan kecil tapi modal kecil tapi keuntungan diharapkan besar. Pareto optimum. Presentasinya disampaikan oleh Sri Mulyani, Syafiq Zikrul Humam dan Tania. Sekarang kita akan lebih banyak bahas tentang kaedahnya. Kaedah ekonomi ini banyak banget ya. Ekonomi ini banyak banget dan ini pun sebenarnya kalau kaidah ekonomi kita baca di buku Qawaid itu ada sekitar 120. Sini diungkapkan sekitar 25-an. Maka kita insya Allah akan bagi ini 2 kali ya. 2 kali. Yang pertama adalah 1 sampai 12, yang berikutnya dari 12 sampai selesai. Insyaallah. Ini ini adalah PowerPoint-nya, tapi saya akan bahasnya ini kan udah ya. Saya akan bahas ini qawaid fikih dalam ekonomi. Pertama adalah qawaid fikih. Nih, kaidah yang pertama itu adalah al-aslu fil muamalati, asal dari muamalah ekonomi itu al-ibahah, boleh, illa ayyadulla dalil, kecuali ada yang menunjukkan dalil ala tahrimihi, atas pengharamannya. Jadi asal dari muamalah ini kaidah yang selalu sering kita dengar ini. Dasar daripada muamalah itu adalah ekonomi, transaksi ekonomi, semuanya adalah boleh. Seperti jual beli, kemudian perdagangan, perwakilan, musyarakah, mudharabah, jual beli salam. Asal daripada muamalah itu semuanya boleh. Cuman yang tidak dibolehkan itu sedikit ya. Illa ayadulla dalil ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, seperti jual beli riba gitu, atau menipu gitu, atau penawaran palsu, najas gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dilarang maka itu haram, tapi selagi itu tidak dilarang, tidak masuk ke dalam larangan itu, maka dia boleh. Maka ini al-aslu fil muamalati, dasar daripada muamalah itu boleh. Maknanya adalah lebih banyak bolehnya daripada tidak bolehnya dalam bermuamalah. Nanti ada lagi kaidahnya al-aslu fil ibadah. Kalau ibadah nih at-tahrim, dasar daripada ibadah itu tidak boleh. Kalau dasarnya artinya apa? Ibadah itu lebih sedikit daripada beribadah gitu. Jadi pada dasarnya ibadah itu harus pakai dalil, tapi kalau muamalah ini nggak harus pakai dalil. Yang penting tidak menipu aja, tidak riba aja, itu boleh. Itu kaidah pertama. Kalau teman saksikan di sini juga bagus juga nih. Dari ini nih. Nih, pengantar yang mana kaidahnya. Nih. Ini dari makalahnya bagus juga. Sini aja lah kita ambil. Karena mungkin kalian menontonnya di situ ya. Sekarang kita ambil di sini nih. Nah, baru kelihatan kaidah pertamanya mana ya. Nih. Al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ayadulla dalil. Kaidah pertama ala tahrimihi, atas pengharamannya. Baik, yang kedua.
Al aslu fil muamalah al-ibaha illa ya udah tadi. Lanjut, ini masih kaidah pertama, ini kaidah kedua. Al aslu fil aqdi, dasar daripada akad itu akad transaksi jual beli, ridho al muta'aqidaini, keridhaan dua orang yang berakad. Jadi ridho sama ridho, rela sama rela. Tidak boleh ada paksaan. Kalau ada paksaan haram ya. Al aslu fil aqdi ridho muta'aqidain. Ridho atas dua orang yang berakad. Wa natijatuhu dan hasilnya dari keridhaan tadi, keridhaan dua orang yang berakad tadi hasilnya apa? Maltizamahu fit ta'aqudi. Maltizamahu fit ta'aqudi. Hasilnya adalah mestinya memelihara akad tadi. Jadi kalau sudah ridho, maka apa yang dilahirkan oleh akad tadi harus dijalankan. Contoh misalnya ya, kalau jual beli, kalau sudah ridho untuk menjual, maka barangnya harus diserahkan. Kan namanya hasilnya adalah ridho dengan hasil akad tadi. Mesti menjalankan hasil akad tadi. Kalau dia menjual, maka barang dia harus serahkan. Kalau dia membeli, maka duit harus dia serahkan. Itu artinya ridho dengan akad. Jadi apa yang dihasilkan oleh akad tadi itu harus diridhoi juga. Kalau misalnya orang menikah gitu ya, akad nikah, maka laki-laki ridho harus membiayai kehidupan istrinya. Istrinya pun ridho terus melayani suaminya, gitu. Jadi apa yang dihasilkan oleh akad tadi itu harus dijalankan. Maka ini kaidahnya nih. Al aslu fil aqdi, dasar daripada akad itu adalah ridho muta'aqidaini, ridhonya dua orang yang berakad. Dan hasilnya adalah mesti melakukan apa yang diakadkan tadi. Baik, udah berikut. Ketiga ya, la yajuzu li ahadin ayyatasarrafa, ayusarrifa juga boleh, ayyatasarrafa juga boleh. La yajuzu tidak boleh li ahadin terhadap seseorang ayusarrifa dia mempergunakan fi milki ghairihi pada milik orang lain bila iznihi, tanpa izinnya. La yajuzu tidak boleh, seseorang tidak boleh mempergunakan milik orang lain tanpa izinnya. La yajuzu li ahadin ayyusarrifa fi milki ghairihi, terhadap milik orang lain tanpa izinnya. Jadi kalau bukan tanpa izinnya, maka tidak boleh seseorang tadi memperlakukan barang. Contoh misalnya nih ada uang orang, uang teman, taruh di atas meja. Terus kalian ambil, terus kalian belikan roti, terus itu tidak boleh. Tidak boleh terus kalian letakkan lagi di atas mejanya. Belum tentu dia akan beli roti kan. Bisa jadi itu adalah untuk ongkos dia kuliah gitu. Maka apapun tindakan kita terhadap milik orang lain itu tidak diizinkan, tidak boleh. Harus dapat izin dulu. Misalnya nih kalian ada motor kawan, tuh kalian ambil. Karena kuncinya kalian dapatkan dia tergantung di motornya. Itu tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh li ahadin terhadap seseorang ayusarrifa mempergunakan milik orang lain tanpa izinnya. Tidak boleh, harus izin dulu. Ya kan? Kemudian kaidah ketiga juga nih, sama juga ya kaidah ketiga. Itu kaidah keempat nih. Kaidah keempatnya mana dia? Keempat mana dia? Oh di sini. Al-batil la yuqbalul ijazah. Sesuatu akad yang batal tidak sah karena dibolehkan. Al-batil la yuqbalul ijazah. Sesuatu yang batal tidak boleh diserah. Tidak menjadi sah karena dibolehkan. Akad yang batal misalnya ya, kalau dalam jual beli itu kan ada ini ya, ada penjual, rukunnya kan ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, gitu kan.
Ternyata ada yang kurang satu di situ. Apa itu? Yang kurang satu ternyata barang tidak ada, misalnya kan. Sesuatu yang batal itu ya akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Ya boleh-boleh aja kan? Enggak. Sesuatu yang batal atau boleh jadi begini. Sesuatu yang batil tidak diterima walaupun dibolehkan. Ini misalnya. Sesuatu yang batil, misalnya menjual babi. Kan batal ya, yang jual babi haram kan? Jual babi itu haram. Terus kata orang yang punya, jual aja lah nggak apa-apa. Walaupun dia membolehkan sekalipun tetap batal. Kenapa? Aslinya barang itu batal, nggak boleh gitu. Akad yang batal dianggap tidak ada, tidak pernah terjadi. Oleh karena itu akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima salah satu pihak. Itu kan kembali ada kan. Nah, contohnya bank syariah tidak boleh melakukan nanti ya, bank syariah tidak boleh melakukan dengan lembaga keuangan lain menggunakan sistem bunga meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga adalah sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang melakukan pada bank perbankan. Jadi sesuatu yang batal, riba batal walaupun dibolehkan oleh orang, boleh-boleh enggak tetap batal gitu. Nah, ini kaidah yang kelima. Al-ijazatu lahiqah kal wikalati sabiqah. Membolehkannya yang tertunda seperti mewakilkan sebelumnya. Jadi al-ijazatu lahiqah, membolehkan tapi tertunda membolehkannya. Jadi kalau tertunda membolehkannya, misalnya dia tadi seperti dan dia memakai motor kawan yang terparkir di kosan gitu kan. Di kosan dipakainya. Setelah dia pulang baru dia bilang, karena kawannya sedang mandi kan, dia kebetulan keluar sebentar aja. 5 menit, kawannya juga udah selesai mandi. Terus dia bilang, tadi motor kamu saya pakai ya, tadi kamu sedang mandi, kamu nggak dengar gitu. Boleh ya saya pakai ya? Boleh katanya. Nah, kan sudah dibolehkan tuh, walaupun kebolehannya itu datang kemudian, al-ijazah lahiqah nantinya. Al-ijazah lahiqah itu ada pembolehan yang datang kemudian. Nah, jadi itu dibolehkan kal wikalati sabiqah, seperti wakalah. Wakalah itu kan boleh mewakilkan ya. Mewakilkan sebelumnya, seperti sebelumnya dia sudah mewakilkan gitu. Seolah-olah seperti itu. Seperti pakailah motor saya gitu kan. Harganya dipakainya, itu kan dibolehkan nama itu. Tapi kebolehannya itu datangnya kemudian setelah dia pakai, tapi itu dibolehkan. Tapi kalau kebolehannya itu tidak ada sama sekali walaupun dia sudah dipakaikan, kemudian apa kata kawan yang habis mandi itu, kamu nih pakai motor saya nggak izin, nah itu kan nggak boleh tuh. Nah maka dia harus bayar sewa tuh, sewa motor gitu kan. Atau paling kurang dia minta maaf gitu. Maka boleh juga sih dapat izin. Ya kalau dianggap udah bagus bisa gitu. Di sini contohnya apa ya? Lihat. Dengan ini contohnya seperti telah dikemukakan pada kaidah sebelumnya. Berdasarkan kaidah di atas, seorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta memberikan izin, dia tindak dulu. Dia jual dulu, kemudian dia izin. Maka tindakan hukum menjadi sah dan orang dianggap sebagai perwakilan dari pemilik harta. Nah, itu ya. Contoh akad wakalah yang dilakukan di bank syariah. Ya, itu cara contohnya. Contoh lain misalnya nih ada tetangga kita, terus dia punya mangganya jatuh, terus kita ambil, kita makan, habis kita makan baru kita bilang tadi mangganya jatuh, terus saya makan, boleh izinkan ya? Ya kata dia. Mengizinkan kemudian itu sama dengan perwakilan, nggak apa-apa, sama dengan pembolehan. Kalau dia izinkan, tapi kalau dia nggak izinkan dia wajib ganti, ya kan? Kemudian kaidah ke-6, al-ajru wa dhaman la yajtami'an. Upah dan tanggungan itu tidak boleh digabungkan. Pemberian upah dan tanggungan itu
tidak boleh digabungkan kedua-duanya. Kalau upah, tanggungan, ya kan? Upah, tanggungan. Contohnya gini, kayak orang kerja di pabrik, contohnya kan dia dikasih upah, ya kan? Kasih upah. Habis itu dia nggak menanggung risiko kerusakan barang gitu. Seperti misalnya apa ya, jahitan, orang jahit konveksi misalnya kan, konveksi. Maka dia dapat upah tapi dia tidak menanggung kerusakan dari mesin yang dipakai itu gitu. Kenapa? Karena upah dan tanggungan itu tidak bisa disatukan. Kalau tanggungan saja, upah saja. Misalnya tanggungan begini, misalnya apa ya, dibebankan kepada satu orang, misalnya tanggungan itu misalnya seorang tua nih, orang tua kan menanggung anaknya gitu kan, tapi orang tua tidak boleh minta upah kepadanya. Kamu kan sudah saya lahirkan, sudah saya didik, macam mana upahnya? Nggak bisa, itu kan tanggungan dari Allah gitu kan. Nggak bisa, itu tanggungan itu tak bisa disatukan dengan upah, tanggungan tidak bisa disatukan. Kalau disatukan nanti jadi terlalu jadi beban, ya kan. Kalau di sini contohnya apa? Dimaksud dengan doman atau ganti rugi. Doman itu ganti rugi ya. Dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama seperti barang tersebut. Maksud dari kaidah ini bahwa upah, ganti rugi, dan suatu barang tidak dapat dikumpulkan pada seorang dalam kejadian peristiwa yang sama. So, yang dimaksud dalam kaidah ini ganti terhadap manfaat barang, sedangkan tanggungan ganti rugi adalah kewajiban mengganti kerugian suatu barang yang dimanfaatkan. Misalnya seorang tukang sol sepatu. Yang tukang sol sepatu kan dia udah dapat upah tuh. Terus dia belum dibayar tuh sama yang tempahan orang-orang yang punya sepatu gitu. Dia tahan sepatu yang dijahitnya, kemudian sampai rusak gitu. Sampai rusak. Kalau udah rusak, maka penundaan. Dengan cara ini apabila seorang menahan barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti terhadap kerusakan, tapi dia tetap mendapatkan upah. Nah, orang tadi yang salah kan, kenapa dia tidak mengambil upah dan tanggungan itu tidak bisa disatukan. Dia kalau secara tukang sol itu ambil upah, dia nggak punya resiko kalau rusak sepatunya gitu. Dah, gitu ya. Kemudian yang kaidah yang ketujuh, al-kharaju bid-dhaman. Manfaat suatu benda merupakan faktor ganti rugi. Jadi kalau kalau orang sudah memanfaatkan suatu benda atau uangnya sudah keluar, maka dia wajib dapat untung gitu. Kalau kharaj ini kan uang keluar, dhaman ini ganti rugi. Jadi uang yang keluar wajib ada upah, ada ganti ruginya gitu. Misalnya gini, ini kaidahnya itu begini sebenarnya. Modal yang dikeluarkan harus dapat keuntungan. Kalau orang tidak pakai modal, nggak boleh dapat keuntungan. Makin banyak modalnya, makin banyak untungnya. Gitu. Ini kaidahnya. Al-kharaju bid-dhaman. Sesuatu uang yang dikeluarkan wajib ada jaminannya atau ada keuntungannya. Kayak orang naruh duit di ini gitu kah, di bank syariah kan dibagi hasil gitu. Atau investasi itu bagi hasil. Ini kaidah nih dipakai nih. Al-kharaju bid-dhaman. Uang yang keluar harus ada hasilnya. Kaidah ini sama dengan kaidah ini, kayak mirip nih. Nih, al-ghurmu bil ghanam. Risiko itu sejalan dengan manfaat. Kalau ada orang punya risiko, maka dia harus mendapatkan manfaat. Al-ghurmu bil ghanami. Ghurmu itu risiko, ghanami itu manfaat. Kalau ada risiko, ada manfaat. Gitu. Nah, seekor binatang dikembalikan oleh pembeli dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi, sebab penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli. Jadi kan hak pembeli udah ini tadi ya. Udah ini kaidahnya ini ya.
Nah, pembeli. Jadi pembeli kalau mempergunakan kemudian tercatat, kembalikan. Yang jual itu, yang jual ini yang punya resiko karena dia ada manfaat setelah itu kan. Dan kan dia sudah menerima uang juga, maka sama-sama impas lah, kembalikan uangnya. Al-ghurmu bil ghanami. Kalau ada risiko maka harus ada untung. Sama dengan kaidah tadi ya, al-kharaju bil dhamani. Sesuatu barang yang dikeluarkan harus ada dapat untung. Kaidahnya sama ya dengan ini. Kalau maknanya sama, pembahasannya beda. Kaidah yang ke-9. Idza batala syai' batala fi dimnihi. Idza batala syai', kalau batal sesuatu akad, idza batala syai', kalau batal sesuatu akad, batala fi dimnihi, maka batal juga lah atas tanggungannya. Misalnya kalau akad nikah nih contohnya nih, apabila batal akad tadi sudah terjadi talak atau cerai gitu kan, maka batal juga apa yang menjadi tanggungannya. Maka batal pula seorang suami menafkahi mantan istrinya. Kenapa? Karena akadnya sudah batal. Udah nggak ada akad lagi karena sudah cerai gitu kan. Begitu juga dalam jual beli, idza batala syai', kalau batal sesuatu misalnya jual belinya tidak terjadi gitu kan. Untuk beli baju nggak jadi, maka tidak ada kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan baju. Atau sebaliknya, tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk menyerahkan uang. Kenapa? Idza batala syai' batala fi dimnihi. Kalau batal sesuatu maka batalah yang menjadi tanggungannya. Baik, yang 10 lagi. Ini yang terakhir ya, sebelum nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Al-aqdu 'alal a'yan kal aqdi 'ala manafi'ihima. Akad atas benda tertentu dan seperti akad juga pada manfaatnya. Jadi harus kedua-duanya. Kalau kita berakad suatu benda, maka manfaatnya juga harus diakadkan. Nggak boleh jual rumah ini, tapi rumah ini tidak boleh kamu tempati. Itu nggak boleh begitu. Saya akad nikah sama kamu, tapi kamu tidak boleh ngapa-ngapain saya ya. Saya nggak wajib taat kepadamu. Nggak bisa. Kalau akad terhadap sesuatu benda atau sesuatu hal tertentu, maka akad pada manfaatnya. Maka manfaatnya harus diambil. Gitu. Ya. Mungkin itu dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke kaidah 11 ya. 11 dan berikutnya nanti di pertemuan minggu depan. Karena ini terlalu banyak, jadi 10 dulu ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.